Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fungsi kuadrat. Kita akan belajar bagaimana sih caranya menggeser suatu fungsi kuadrat. Misalnya digeser ke atas, ke bawah, ke kiri, ataupun ke kanan. So, jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legurles. Dan nanti seperti biasa, di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video tentang fungsi kuadrat. Sehingga kalian bisa belajar dari video pertama sampai videonya yang terakhir. Halo teman-teman Legurles, bergabung di membership channel Legurles. Dengan 19.900 kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member, ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang kakak buat khusus buat member, akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake, juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord Legurles. Yuk buruan gabung ke membership channel Legurles dengan 19.900 dengan klik tombol join yang ada di bawah. Sebuah grafik fungsi kuadrat dapat digeser baik secara horizontal maupun secara vertikal ya. Kalau kita lihat di sini kakak punya grafik pertama itu yang warna biru, dia bisa bergeser ke atas, bisa bergeser ke bawah. Kita lihat titik potongnya nih bergeser naik sebesar 3, kalau ke bawah dia turun sebesar 3. Begitupun ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kakak punya grafik yang warna biru ini, dia bisa bergeser ke sebelah sini, bisa juga nih bergeser ya ke sebelah sini. Ya, jadi bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah, tentunya pergeseran ini menyebabkan perubahan pada rumus fungsi kuadrat tersebut. Nah, jika kita memiliki fungsi awal adalah x kuadrat, ya, fx sama dengan x kuadrat, maka kita akan memiliki kesepakatan atau rumus seperti berikut. Kalau bergeser H satuan ke kanan, maka menjadi X min H dalam kurung kuadrat. Nah, nanti ketika kita punya misalkan X kuadrat ditambah X, maka setiap ketemu X itu akan dikurangi H. Maka kakak punya X min H kuadrat ditambah X min H. Ya, jadi harus setiap X, bukan saja si X kuadratnya. Nanti kalau ke kiri ada plus H, kalau ke atas di luarnya ada plus K, kalau ke bawah di luarnya ada min K. Jadi bedakan antara yang merah dengan yang biru. Kalau yang merah ini di dalam, kalau di luar ya, jadi tidak mempengaruhi si X-nya. Nah, daripada pusing kita langsung coba saja. Di sini kakak diketahui suatu fungsi kuadrat fx adalah 2x kuadrat. Tentukan rumus fungsinya jika fungsi tersebut digeser 3 satuan ke kiri. Nah, kalau 3 satuan ke kiri kita cek di sini. Rumusnya x plus h kuadrat. Berarti setiap ketemu x diganti dengan x plus h. Sehingga kalau kita geser f aksen dari si x-nya, harusnya kan 2x kuadrat nih. 2, nah ini jadi x plus h. Hanya itu adalah 3. Berarti plus 3 dikuadratkan. Maka kakak punya 2 dikali. Ini hati-hati perkaliannya bukan x kuadrat tambah 9. Tetapi x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Kalau teman-teman lupa bisa lihat video kakak tentang perkalian istimewa. Atau teman-teman bisa kalikan seperti ini ya. Jadi kalinya loncat kodok. Nah, berarti di sini kakak punya 2x kuadrat ditambah 12x ditambah 18. Inilah fungsi kuadrat yang barunya. Sekarang kita coba yang B. Gimana kalau dia digeser 5 satuan ke bawah? Kita punya rumus fx-nya adalah 2x kuadrat. Kalau dia digeser 5 satuan ke bawah, maka tinggal kita lihat di sini ya. Ke bawah berarti min K, berarti min 5 ya, karena dia 5 satuan. Begitu aja Kak? Iya, begitu aja. Jadi bukan di dalam X-nya tapi di luar X. Jadi kalau atas bawah bukan di dalam X-nya tapi di luar X. Cukup mudah. Kita coba sekarang kalau bentuknya seperti ini. Lebih panjang, lebih lengkap bentuk fungsi kuadratnya. Untuk yang A digeser 2 satuan ke kanan. Untuk yang B digeser 3 satuan ke atas. Kakak bikin yang A-nya sebelah sini ya, karena lebih panjang. Nah, maka kalau kita lihat fungsi awal kita adalah 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Karena digeser 2 satuan ke kanan, maka setiap ketemu X itu akan diubah kalau ke kanan ini menjadi X min H, di mana nilai H-nya itu adalah 2. Sehingga kakak akan punya di sini X min 2 kuadrat
dan yang ini itu diganti jadi X min 2 gitu ya. Sehingga untuk F aksen dari X-nya 2 dikalikan X min 2 kuadrat ditambah 5 dikalikan X min 2 ditambah 3. Jadi tinggal tergantung rumusnya. Maka F aksen X-nya ini kakak punya 2. Sekali lagi ini kalian boleh kalikan dengan cara seperti ini ya. Sehingga kita punya di sini adalah X kuadrat min 4X plus 2 ya. Jadi jangan lupa dikalikannya plus 4 ya, harus seperti apa? Plus 5 dikalikan X min 2 ditambah 3. Nah, berarti kakak punya dikalikan ke dalam ya. 2X kuadrat min 8X ditambah 8 ditambah 5X dikurang 10 ditambah 3. Baru kita rapikan nih persamaan kuadratnya. Sehingga kakak punya 2X kuadrat min 3X. Dapat dari mana kak min 3X? Dapat dari ini sama ini ya. Min 8 ditambah 5. Terakhir itu adalah angkanya. Berarti plus 8 dikurang 10 ditambah 3 hasilnya adalah plus 1. Jadi ini adalah rumus dari si fungsi kuadratnya kalau digeser 2 satuan ke kanan. Kalau 3 satuan ke atas gimana kak? Nah kalau 3 satuan ke atas ini lebih gampang nih. Kalau urusannya digeser ke atas itu lebih mudah ya. Kenapa? Karena kalau digeser ke atas ya, F aksen X-nya cukup ditambah atau dikurang berdasarkan rumus di luar dari si X-nya. Jadi karena 3 satuan ke atas, kita cek di sini. Kalau ke atas itu ditambah K, berarti ditambah 3. Udah gitu doang. Berarti rumus akhirnya itu adalah 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Semudah itu ya. Jadi gampang, kita perlu tahu atau kita perlu ingat rumusnya saja. Sekarang kita coba seperti ini. Kalau tadi hanya 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas, pergeserannya hanya kiri kanan atau atas bawah. Bisa juga pada soal teman-teman akan ketemu pergeserannya dijadikan 1. Seperti pada soal nomor 3 ini digeser 2 satuan ke kiri dan bersamaan digeser juga 3 satuan ke bawah. Jadi ada 2 pergeseran ya. Maka kita tulis dulu rumusnya. Kakak punya min X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Kalau kita kerjakan yang seperti ini, perhatikan dulu satu persatu. Kakak fokus di sini dulu. 2 satuan ke kiri, maka kita lihat rumus yang ini. Berarti setiap ketemu X diganti dengan X ditambah H, di mana nilai H-nya adalah 2. Jadi kalau ketemu X ini diganti dengan X plus 2. Ya, ini diganti dengan X plus 2. Karena dia digeser 2 satuan ke kiri. Nah ini jadi min, ini ada kuadratnya, tambah 5 dikurang 4. Kemudian kita cek di sini 3 satuan ke bawah. 3 satuan ke bawah ini min K, berarti min 3. Nah jadi ada 2 perubahan, yang merah juga yang hijau. Kalau sudah kita lihat, baru kita kerjakan. Maka di sini kakak punya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ya. Ingat perkaliannya sekali lagi, kakak ingatkan terus, dikalikan ya seperti ini. Nanti akan dapat bentuk seperti ini. Plus ini kakak langsung kalikan ke dalam, 5X tambah 10 min 7. Karena dapat dari min 4 dikurang 3. Maka ini kita masukin ke dalam, kakak punya min X kuadrat, min 4X min 4 ditambah 5X ditambah 3 ya, dapat dari min 10 dikurang 7. Maka kalau kita kerjakan lagi, kakak punya plus X ya, dapat dari mana plus X-nya? Dapat dari min 4X ditambah 5X, kemudian kita punya min 1, dapat dari min 4 ditambah 3 ya. Jadi dapat nih persamaan barunya itu adalah min X kuadrat ditambah X dikurang 1. Tidak sulit ya ternyata cara pengerjaannya. Sekarang kita coba cek soal yang terakhir. Kalau ketemu soal seperti ini, kita mengetahui kalau yang atas adalah fungsi f aksennya dan yang bawah adalah fungsi fx-nya. Maka yang kita lakukan itu kita bisa membuka dulu dari si fungsi kuadrat ini ya.
Kalau kita buka, awalnya kita punya fx sama dengan x plus 1 kuadrat, maka ini menjadi x kuadrat plus 2x tambah 1. Sekali lagi, ini didapatkan dari bentuk perkalian istimewa, atau kalau teman-teman lupa, jangan lupa dikalikan dengan bentuk seperti ini ya. Nah, kalau sudah, teman-teman boleh cek dulu si x kuadrat sama si 2x-nya. Kalau misalkan ini ya sama ininya sama, maka pergeserannya itu hanya atas atau ke bawah, tidak mungkin ke kiri dan ke kanan. Tetapi kalau teman-teman mendapatkan si nilai 2x ini berbeda, misalkan yang ini jadi 3x atau jadi min 2x, berbeda tanda pun, artinya ada yang berbeda di sini. Nanti kita perlu selidiki apakah geser ke kiri atau ke kanan. Tetapi kita lihat di sini itu hanya berubah di angka paling belakangnya. Maka sekarang tinggal kita lihat. Awalnya plus 1 supaya jadi min 4 berarti harus diapakan? Berarti harus dikurangi dengan 5. Maka kita lihat mana sih yang kalau dikurangkan 5? Nih kalau dikurangkan tuh yang ini. Berarti dia digeser ke bawah sejauh 5. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, jadi sebetulnya soal-soalnya seperti itu, kita mungkin menentukan suatu rumus baru atau kita harus melihat ini didapatkan dari pergeseran apa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.